Biro Bisnis dan Keuangan BMKM FK Unan. Jadi di podcast kali ini kita akan ngobrol santai nih bareng mahasiswa yang punya side hustle atau usaha di tengah kesibukan kuliah. Nah, apalagi di dunia kedokteran kita tahu nih bahwa kita beneran sehektik itu dan jadwalnya cukup padat. Maka dari itu, tema kita kali ini adalah Mastered Hustle, yang mana nanti mahasiswa kedokteran itu bisa tetap berbisnis, mengatur waktu, dan tentunya tetap survive secara finansial. Nah, hari ini aku nggak sendirian, aku bersama Kak Yani. Halo. Jadi, Kakak sudah siap hari ini? Siap. Aku bakal tanya beberapa pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya, Kak. Oke. Boleh dulu Kakak kenalin di nama Kakak, dari angkatan berapa, dan juga jurusan Kakak gitu. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Putri Tianisa. Biasanya aku dipanggil teman-teman Tiani. Aku dari Pendidikan Dokter angkatan 2023. Halo Kak. Kakak kalau boleh tahu jualan apa? Kalau boleh tahu bisnis Kakak, boleh diceritain nggak tampaknya ya? Oke, teman-teman kenalin, tadi nama aku Viani. Nah, jadi aku selama tahun 2 semester 4 deh kayaknya, aku tuh mulai jualan yang melalui aku tuh Viani Matcha. Nah, emang aku di sini jual matcha yang berdasarkan kualitasnya gitu, bukan emang karena tren. Karena dari dulu juga aku udah mengkonsumsi matcha, yang dimana matcha yang aku konsumsi itu bukan matcha yang aku suka yang ada di Padang gitu, bukan matcha bubuk, tapi emang matcha yang ada kualitasnya gitu, sesuai standar yang ada di Jepang. Nah, makanya aku bikin lah dari isi bisnisnya ini sambil aku kuliah juga gitu. Berarti emang matcha yang bukan matcha bubuk segala macam gitu ya Kak? I see. Kalau boleh tahu nih Kak, ide jualan matcha itu dari mana sih Kak? Kayak apakah ada kayak turning point Kakak pengen, ya aku pengen nih jualan matcha gitu. Boleh diceritain Kak? Oke, agak panjang tapi nggak apa-apa ya. Oke, jadi kenapa aku tuh mau jualan? Jadi sebenarnya kalau misalkan dari matchanya sendiri, aku tuh nggak suka matcha awalnya. Bukan yang matcha holic dari awal aku suka matcha, semua matcha aku suka tuh enggak. Nah, tapi tahun 2022 deh kayaknya teman aku tuh nyuruh aku coba ini matcha ini. Waktu itu aku di Bali. Nah, kok enak ya matchanya. Nah, di sana lah aku tuh nyadar ternyata matcha tuh juga ada tingkatannya gitu, biar bisa dapetin rasa enak yang aku mau gitu kan. Nah, waktu aku balik ke Padang lagi, nggak ada tuh matcha yang kayak si yang punya di Bali ini. Susah banget nyarinya kan. Ya udah, dan sampai saat itu aku nggak lagi minum matcha seperti awalnya. Terus waktu temen aku ini bawain aku oleh-oleh dari Jepang, dan itu bubuk matcha itu, dan aku bikin di rumah. Rasanya sama kayak di Bali itu. Dan dari sana lah aku interest tentang matcha ini. Ternyata juga dia bisa menjadi pengganti kopi gitu loh. Karena kan kedokteran belajarnya banyak ya, begadang-begadang juga, kafein itu butuh banget. Dan ternyata kafein di matcha itu lebih banyak dibanding kafeinnya si kopi. Dia juga plusnya dia nggak bikin berdebar-debar kayak kopi gitu loh, Cak. Nah, terus dari sana aku selalu konsumsi matcha kalau misalnya aku mau tidurnya itu nantian mau begadang gitu, aku konsumsi matcha pokoknya gitu kan. Nah, sampai aku di semester 4 itu sebenarnya juga titik dimana aku lumayan gabut ya di FK, karena aku juga udah nggak ada UKM lagi, nggak ada ekstrakurikuler lagi gitu. Aku cuma kuliah doang, tapi masih lumayan padat gara-gara juga rumahku jauh banget dari FK itu, 1 jam 2 jam PP. Jadi capek aku tuh emang cuma di jalan doang gitu. Tapi aku merasa rugi nggak sih bensin aku ke FK ini bolak-balik. Dan ya emang belajar sih kebutuhan kita ya, emang juga tuntutan orang tua juga nih untuk belajar. Ya sebenarnya bukan hal yang harus aku pikirin nih bensin ini, tapi aku merasa bersalah aja karena aku PP bolak-balik, terus uang aku habis, tapi yang aku dapet di FK Unan itu cuma belajar doang. Sedangkan belajar ya udah, itu kan emang bukan sebuah bonus sih, emang cuma kewajiban, keharusan gitu. Makanya aku ide lah untuk jual matcha ini. Dan di saat itu waktu aku semester 4 itu matcha lagi hype banget. Dan di Padang aku belum ada tuh yang jual matcha yang kayak aku mau tuh, belum ada. Ada tuh Starbucks, tapi Starbucks kan dia mahal banget kan, kayak 60.000 denger. Dan aku kayak nggak memungkinkan tiap hari beli itu.
ya udah aku akhirnya cari distributor yang ada di Jepang gitu dan kontak teman aku yang ada di sana, ternyata ada. Dan di waktu itu harga matcha masih oke dibandingkan, kan kemarin sempet ya matcha ini tren banget gitu dan itu harganya naik banget Cak. Nah waktu itu aku belinya emang banyak sama teman aku di sana dan akhirnya aku jualan matcha. Dan aku prepare sih dari logonya, dari gimana promosinya, tapi emang untuk targetnya itu emang teman-teman aku aja, karena kan aku targetnya bukan untuk jualan dengan masa yang banyak, karena aku tuh produser juga, marketingnya juga gitu, manajernya juga, aku artisnya gitu, jadi semuanya aku yang kelola. Jadi nggak mungkin aku berharap punya pelanggan yang banyak, jadi emang yang mau-mau aja gitu. Tadi kakak juga sempat nyinggung kan kak tentang promosi ya kak. Kalau boleh tahu nih kak, gimana sih cara kakak promosiin produk kakak? Berhubung juga kakak tadi kata kakak kakak pengennya ke teman-teman aja nih kak. Gimana? Oke. Nah untuk promosinya itu aku kaitin sama kehidupan aku sehari-hari. Misalnya tadi aku butuh belajar banyak, nah berarti kan aku juga butuh kafein biar mata aku tetap melek gitu. Nah promosi aku tuh lewat platform TikTok sama Instagram. Nah TikTok itu sebenarnya lebih memungkinkan untuk promosi karena jangkauan TikTok itu lebih besar dibandingkan Instagram. Kalau Instagram kayak followers doang kan. Nah makanya aku bikin akun TikTok, tapi nanti untuk konten aku tuh isinya edukasi dan juga gimana orang-orang itu mau minum matcha bukan cuma karena tren, tapi emang karena kebutuhan hidup sehari-hari, karena aku juga kayak gitu. Dan juga aku awalnya jualan itu bukan emang karena aku cari cuan, tapi emang karena aku hobi. Menurut aku juga kalau mau bikin bisnis itu mending kamu ngerjain apa yang kamu suka. Nah kalau kamu ngerjain apa yang kamu suka, kamu nggak akan bakal ngerasa rugi, nggak akan ngerasa apa ya hilang pelanggan gitu, yang berat juga nggak ada. Makanya aku enjoy sih selama ini. Berarti nggak ada rasa tertekan dari kakak ya kak sama jualan, karena emang kakak juga suka sama masanya kan kak. Oh ya kak, aku mau nanya juga nih tentang mahasiswa kedokteran itu kan study force-nya bener-bener yang kayak nyata banget ya kak. Nah gimana sih kakak ngatur kuliah di antara kayak kakak jualan, kakak kuliah, itu gimana cara ngatur waktunya kak? Oke. Nah aku cara ngatur waktunya, kalau misalnya aku lihat dulu nih jadwal besok apa aja. Kita kan kalau FK udah ada tuh jadwal satu dulu kan udah ada. Dilihat pada hari Minggu itu aku lihat jadwal aku apa aja, kapan aku bisa jual matcha nih di hari Senin sampai hari Jumat. Karena aku emang target aku dari orang-orang FK itu doang gitu, sama anak UNAD kalau misalkan ada. Terus misalnya malam Jumat, kalau misalnya malam Jumat itu aku kan tutup dulu misalnya hari Senin sama hari Kamis. Di malam Senin sama malam Kamis itu aku maksimalin 5 orang aja pelanggannya. Nah nanti di hari-hari biasa boleh lah kayak termaksimal aku cuma 15, karena satu matcha itu bikinnya 30 menit Cak. Aku tuh nge-whiskingnya itu sendiri. Terus kayak itu kan memakan waktu banyak ya, belum lagi aku rumahku jauh dari Unan itu. Jadi ya gitu sih ngatur waktunya. Aku nggak menargetkan aku harus dapat uang berapa, aku harus balik modal berapa dalam hari itu, enggak. Tapi yang penting ada yang mau aja tuh sebenarnya alhamdulillah gitu. Berarti memang bukan kayak jualan yang aku harus dapat profit banget nih, Enggak, belum sampai gitu. karena realistis aja nggak bisa kan, karena aku sendiri yang bikin. Karena waktu juga kan kak, di kuliah juga kan kayak. Terus kakak pernah nggak sih kayak harus milih nih antara belajar sama jualan? Pernah nggak di at some point kakak tuh kayak merasa aku kayaknya harus merelakan salah satu gitu kak? Ada nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya kak, karena kakak juga membatasin pelanggan tadi ya. Iya, dan kamu tau nggak fun fact-nya, waktu aku jual matcha nilaiku lebih tinggi. Oh iya? Iya, Kok bisa? dan aku masuk semester 5 nilai aku lah kok kayak gini lah, kan aku ada sempet lah nggak jualan gitu kan. Sekarang kan aku nggak jualan nih gara-gara orang puasa sama mau ngeblok juga. Nilai aku biasa-biasa aja gitu. Balik lagi kayak nilai aku semester 2 semester 3 waktu aku jual matcha nilai aku oke. Wow. Karena menurut aku tanpa sadar kita tahu kan kewajiban kita sebenarnya itu adalah kuliah dan belajar. Nah jadi bagaimana aku bisa menargetkan waktu aku untuk belajar sambil jualan matcha. Jadi itu aku udah kayak apa ya, memetakan hal-hal tersebut gitu loh. Jadi ya jualan itu nggak mengganggu sih menurut aku. Sih bisa jadi jualan ini juga kayak coping mechanismnya kakak. Betul betul betul. Iya. Itu makanya kakak seneng juga kan ngelakuinnya.
Oh ya kak, kalau boleh tahu nih kayak dari perjalanan bisnis kakak ini, kakak pernah nggak sih kayak at some point kakak tuh ada ngerasa kayak aku udahlah, udah deh aku jualan gak mau nyerah gitu loh kak? Nggak ada. Nggak ada kak. Nggak ada. Karena aku emang hobi gitu, Cak. Kayak gimana ya? Eh, Kalau misalkan kamu pernah punya niat atau terbesit kata-kata kayak gitu, berarti kamu jualan bukan dari hati. Kamu jualan tuh tujuannya emang untuk uang, untuk keuntungan gitu. Dan aku kalau kalian mau jualan, jual apa yang kamu suka biar kamu enjoy sama pekerjaan kamu. Waktu kamu enjoy itu rezeki itu bakal datang-datang aja, orang juga bakal beli aja tuh pasti pasti ada. Mindsetnya tuh diubah dulu, jangan kamu targetkan keuntungan, uang, berapa pendapatan per hari, jangan. Menurut aku tuh nggak usah ditargetin, karena nanti ya rezeki itu ada aja. Jadi emang kayak nggak pernah untuk kayak pengen udah gitu untuk jualan macamnya kak. Karena dari pelanggan aku pun juga bukan gede gitu loh, bukan banyak. Tapi ada nggak sih kak harapan kayak one day bikin kayak franchise atau Mau banget, aku mau banget sebenarnya tuh kayak rencana aku tuh di tahun ini tuh aku udah punya gitu kan, tapi ternyata aku tuh juga yang tadi, dan cuma sehari itu cuma 15 orderan atau 10 orderan yang aku bisa bikin, yang bisa aku layani orang-orang. Jadi ya bisa dibilang perkembangannya tuh lama. tapi ada yang kepikiran gitu kan kayak untuk Mau banget ya. doain ya. Amin. Oke kak, kalau boleh tahu nih kak, tantangan terbesar kakak yang kayak kan kakak juga punya bisnis nih, di satu sisi juga kakak tuh anak kedokteran nih kak, itu apa sih kak tantangan terbesar kakak dalam menghadapi hal itu? Tantangan paling gedenya apa ya? Kayak apakah kakak mengatur waktu atau merelakan salah satu strategi? Aduh, Gak ada lagi nanti tante ya. gimana ya, aku juga gak ada merelakan apapun waktu aku jual matcha ini. Terus juga aku tuh suka ngatur-ngatur waktu, kayak dalam planning gitu, aku suka, Cak. Jadi itu bukan masalah gitu loh bagi aku waktu aku jualan matcha. Aku happy, ya udah. Kan waktu itu aku pernah waktu blog 2.6 tuh aku suka banget tuh pelajaran objek. Aku tuh ada pikiran tuh apa aku gak jualan aja nih waktu di blog objek ini gitu, karena kan aku suka, aku pengen dapat nilai bagus. Terus teman aku ngomong, tapi kamu enjoy kan bikin matcha itu, jualannya enjoy sih. Ya udah, kalau kamu enjoy bikin aja, lagian yang mau matcha kamu tuh ada gitu kan perharinya. Ya udah, aku jualan, nilai aku tetap bagus karena aku enjoy tadi. Bisa jadi dia kopi Iya, aku mekanisme banget. Tapi ada nggak sih kak kayak ada orang yang kayak judgement terhadap bisnis kakaknya, atau dari orang tua atau dari orang sekitar, teman atau dari dosen gitu, ada nggak kak? Nggak ada. Kamu tahu semua orang di fakultas kedokteran itu positif semua, aku suka. Dan kayak dosen-dosen kita itu banyak yang ini macamnya gimana sekarang, ibu mau dong pesen besok untuk rapat gitu. Dia rapat sama residen, sampai residen pun juga ada yang pesen ke aku kan, sampai mereka ke rumah aku. Kadang aku juga yang buka matcha itu sudah sesuka aku gitu, Cat. Misalnya nih aku capek lupa gitu kan, atau capek beli blog, buka matcha bentar, aku bikin tuh di IG, buka dari jam 10 sampai jam 12 gitu. Ntar ada aja yang beli tuh, kadang bosan-bosan kan. Nah, dari matcha tuh juga aku juga gimana ya, first time juga aku bosan banget ke rumah aku dari jemput matcha. Itu juga experience baru sih bagi aku. Padahal rumah kakak jauh kan, Jauh. orang wih Keren sih. M Jamil itu juga aku kadang aku ada skills lab di M Jamil kan. Nah, nantinya aku bikin tuh dari jam 9 sampai jam 12 di LM di Momanis. Terus nanti kalau misalnya jam 16 sampai 18 aku di M Jamil. Jadi orang yang di M Jamil yang di Jati bisa pesen juga gitu. Nah, gitu sih. berarti emang pelanggan kakak juga nyesuaiin waktu Iya, sama kakak. harus menyesuaikan aku. Bukan kakak yang Iya. menyesuaikan pelanggan berarti. Itu sih, makanya aku enjoy aja sih, gak ada tertekan juga kalau di bikin bisnis matcha ini. Oke. Kita coba ngomongin profit nih kak. Udah harus spesifik kan. Kayak kira-kira nih bisnis kakak nih udah bisa bantu cover kebutuhan kakak sehari-hari nggak gitu? Kayak ambil jajan atau gimana gitu kak? Oke. Kalau misalnya aku konsisten nih, misal kayak 10 per hari, itu udah lebih dari uang jajan yang dikasih orang tua aku jujur. Dan apa ya,
Terus juga tapi masalahnya aku tuh jual juga sesuai sama kondisi kan tadi, sesuai sama jadwal yang seharusnya kayak kuliah dan lain-lain. Itu aku yang maca nih ibaratnya yang sekundernya lah, yang primernya tuh juga pasti ada. Eh, dan aku selalu nabung kalau misalnya nih contoh aku dapatnya itu 500.000, setengahnya itu pasti aku tabungin langsung ke tabungan aku, 250-nya lagi aku putar lagi gitu. Kalau boleh tahu Kak, satu macanya itu Kakak jual berapa sih Kak? Nah, banyak nih jenisnya. Oh Iya, iya. yang paling rendah itu harganya 29. Tapi itu emang sesuai sama grade maca. Jadi maca ini ada 3 grade, ada yang secara umum ya, ada yang culinary, premium sama seremonial. Nah, kalau yang culinary ini yang biasanya orang pakai untuk baking. Kalau yang premium itu yang rasanya tuh kayak emang maca gitu. Emang ada rasa pahit-pahitnya gitu. Nah, kalau yang culinary ini yang top paling tinggi. Dan kalau misalnya orang di Jepang, kenapa namanya seremonial, maaf, seremonial tuh kenapa namanya seremonial kan kayak ada upacara gitu. Kalau dalam di Jepang itu makanya tuh emang pas ada acara upacara-upacara tertentu diminumnya. Nah di seremonial inilah kamu bisa dapetin matcha yang rasanya tuh ada notes-notesnya gitu, rasa popcorn, rasa coklat, beneran ada loh matcha kayak gitu. Iya Kak. Iya, Baru tahu sih. iya. Aku juga pas beneran ternyata, dan beneran mereka nggak bohong, ada rasa bunga, ada rasanya tuh macam gitu. Nah aku jual 2 grade, ada yang premium sama yang culinary. Kalau yang premium tuh aku jual 29, kalau yang culinary tebak berapa? 40 kah? Berapa Kak? Yang paling mahal itu 87. Ada Kak mau beli? Ada. Wow. Itu biasanya kayak yang kuliner itu ada orang kayak Seremonial. oh ya seremonial itu dia suka ada yang kayak beli 5 sekaligus atau Ada. ada Ada. Kak? Wow. Wow, keren sih, keren. Tepuk tangan dong, please. Sumpah ini keren banget. Dan wow, soalnya kayak kakak juga baru preklinik ya Kak. Terus apa ya, customer kakak tuh udah sampai yang menjamil dokter-dokter bahkan ya kan. Keren banget sih Kak itu. Dan kalau boleh tahu nih Kak, nah ilmu apa sih Kak yang dari kuliah tuh yang bisa relevan banget sih sama bisnis-bisnis kakak tuh, kayak misal kandungan matcha atau matcha tips kesehatan gitu. Kakak pernah nggak kayak
cuma di musim semi doang, di musim panas doang gitu. Dan dia manja, beda lah dari atapnya untuk nanam daun aja beda gitu. Makanya aku selalu refresh menu-menunya, misalnya kayak ini matcha untuk September collection, untuk January collection gitu, selalu beda-beda. Nah untuk kedepannya juga aku berharapnya ya aku punya toko, kafe gitu. Dan aku lihat juga di Padang ini sebenarnya untuk minuman harga segitu orang kayaknya nggak mau beli deh. Tapi pas aku coba ada-ada aja kok. Kadang kan pasar kita beda-beda. Bukan berarti orang Padang ini seleranya bisa dibilang tinggi gitu loh, Cak. Karena dari masakan Padang aja udah enak. Iya betul sih. Iya, jadi kayak itu tantangan bagi orang yang mau bisnis F&B di Padang. Karena selera orang Padang segitu udah bagus. Nah, dari harga seleranya bagus, makannya enak, harganya murah lagi. Betul. Terus tiba-tiba gue jual matcha, ya mahal dan cuma 2 kali seruput gitu. Orang kan kalau misalnya dia 100 ya udah cuma 3 kali langsung habis kan. Tapi gimana aku pengen orang-orang ini tahu kenapa harganya segitu, karena kalau misalnya nih aku orang awam, aku juga mau beli matcha tapi aku nggak tahu apa-apa juga, gak beli harga hampir 90.000 gitu kan. Makanya aku juga pengen orang-orang tuh tahu kenapa matcha ini harganya mahal dan apa manfaatnya. Terus kalau misalkan nanti dia tuh juga bikin diet juga bagus tahu cara matcha ini. Berarti kalau boleh tahu nih Kak, matcha kakak tuh campur gula stevia kayak gitu atau enggak? Pure matcha? Aku kalau bisa di request gulanya, tapi aku nggak pakai stevia. Pure matcha. Iya, pure matcha aja, gula biasa. Tapi aku tuh lebih rekomendasiin orang kalau misalnya kalau dia baru pertama kali coba matcha gulanya normal aja. Tapi gula normal di aku tuh pun masih dikit banget dibanding pokoknya masih dikit banget gitu lancar. Kalau misalkan setengahnya lagi tuh lagi dikit banget kan. Kalau 0 itu udah kerasa banget matchanya. Yang tadi notes yang kalau misalnya ceremonial nati, ada aroma flowers yang gitu, itu bener-bener kerasa. Kalau misalnya dia itu nggak pakai gula ini kan sama kayak micin ya sebenarnya, tidak terasa. Jadi kayak emang bikin rasanya tuh rasa asli jadi hilang, jadi emang lebih enak tapi rasa asli hilang. Terus juga aku pengen ke depannya ya aku semoga ya punya kafe, tapi pengen kafe belajar. Sekalian ada matchanya itu Iya, tadi ya? ada matchanya juga. Kira-kira nanti ada menu baru nggak pakai coklat atau... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang di BPJS, Bayar Pakai Jajan Sendiri bersama podcast Biro Bisnis dan Keuangan BMKM FK Unan. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngerasa kalau jadi anak kedokteran tuh jangankan mau kayak mau tidur aja susah kan? Dan kalau kita tidur aja itu aja udah bersyukur banget. Nah, tapi hari ini kita bakal buktiin nih bahwa kita bisa kuliah sambil jualan dan itu bisa berjalan barengan. Dan tema kita hari ini adalah Medstart Hustle, yang dimana kita bakal kupas tuntas gimana caranya tetap survive secara finansial di tengah gempuran ujian blok yang super padat. Dan kali ini aku nggak sendirian, aku sedang bersama Bang Fikri. Halo Bang Fikri. Halo Kay. Nah, abang udah siap belum ditanya? Siap banget. Jangan percaya bang. Oke, awalnya mau lagi tarik nafas. Kapas, wow. Wah, betul. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya bang. Boleh. Kalau boleh, abang perkenalan dulu nih bang, dari nama, latar belakang, angkatan berapa juga bang? Oke, sebelumnya perkenalkan nama Abang Muhammad Fikri Ramadan. Abang biasa dipanggil Fikri, tapi ada panggilan khusus namanya Moksa. Gimana? Moksa. Jadi itu nama saya kenapa? Jadi kalau sama follow saya kan Moksa namanya. Oke. Terus Abang dari angkatan 24 dari pendidikan dokter dan asal SMA Abang itu dari SMA 1 Jakarta. Jadi Abang asal dari Jakarta. Perantau ya bang? Betul. Sebenarnya nggak perantau juga sih, karena orang tua Abang tuh tinggal di sini juga gitu. Gitu. Tapi emang lagi merantau di Jakarta orang tua Abang. Berarti orang Minang Asli ya bang? Bisa dibilang gitu. Ngaku. Nah, kali ini Bang Fikri itu sudah punya beberapa pengalaman ya di bidang bisnis, dan sekarang Bang Fikri lagi bergerak di usaha ST ya Bang? Bisa dibilang kayak gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bang, kenapa sih Abang memilih untuk jualan ST? Dari sekian banyak produk yang bisa dijual, kenapa sih harus ST gitu?
Oke, sebenarnya abang tuh pertama dari FOMO dulu ya. Jadi kan abang tuh sering ke Sentik kan, downtown Sentik gitu. Dan abang tuh sering ngeliat kayak orang-orang jualan minuman kayak kalian tahu gak sih yang Sentik tuh yang setengah jalan ditutup? Kayak itu kan menandakan kalau misalkan orang Padang tuh punya jiwa bisnis yang besar gitu. Dan dari situlah muncul kayak kenapa abang gak ikut jualan di situ gitu. Dan ikut ikut dalam suasana Ramadan juga gitu. Dan akhirnya waktu itu abang putusin untuk jualan ST itu sendiri itu. Tapi sebelum itu tuh sebenarnya abang juga konsultasi juga kan ke teman abang gitu untuk meyakinkan, untuk meningkatkan kepercayaan diri abang gitu untuk dagang. Memang sebenarnya awalnya itu bukan dagang gitu, tapi untuk dibagi-bagi ke masyarakat. Tapi pas datang di tempat karena kita lihat ada peluang bisnis, boleh nggak didagangin? Oh, gitu. Dari situlah muncul pengen dagang di situ. Berarti awal dagangnya itu juga berasal dari temen ya bang, kayak melihat chance terus abang juga konsultasi sama temen gitu. Betul, jadi kalau konsultasi itu lebih ke meningkatkan kepercayaan diri kita gitu. Karena kan kita tuh ragu gitu untuk menjalankan atau membuat langkah kita gitu. Apalagi untuk berdagang yang dimana tuh sebenarnya orang banyak melihat kan. Jadi abang tuh tanyalah ke teman abang gitu untuk meningkatkan kepercayaan diri juga gitu. Kalau misalkan usaha yang abang lakuin ini benar atau enggaknya gitu. Nggak usah tepuk tangan. Oke, berarti kita lanjut ke next pertanyaan mungkin ya bang. Dan kalau boleh tahu nih, abang udah mulai dari kapan sih jualan ST-nya itu? Soalnya desas-desusnya ini baru ketahuan nih bang. Oh iya, itu sebenarnya dirahasiain. Oh, dirahasiain, oke. Sebenarnya usaha ST itu cuma 3 orang yang tahu waktu itu. Siapa tuh? Apa? Siapa aja tuh? Mungkin kita ngomongin sebentar ya, menjaga kode etik dan jurnalistik. Kira satu teman abang, terus satu lagi nih tahu gitu. Dan ternyata dari teman abang ini itu ternyata ngobrol-ngobrol ke BEM dan akhirnya dari BEM itu tahu. Jadi mungkin dari situ juga Keisha tahu nama abang dari situ gitu. Iya betul banget. Abang makanya Oh, iya. hari ini sekarang abang lagi di sini. Oh iya betul. Emang Keisha tahu dari mana? Tahu barusan sih. Oh, tahu barusan. Oke. Oke bang. Tuh abang tadi kan ada ngomong gimana ya? ST itu kan kedengarannya simpel kan ya bang. Betul. Nah tapi kan mungkin ada kayak lebih rahasia dari ST itu. Jadi kayak apa sih yang bikin ST abang tuh beda dari ST yang lain gitu? Oke. Nah sebenarnya kalau misalkan kita mau jualan itu kan udah banyak kan yang jualan ST dan sebenarnya ST abang tuh nggak beda jauh sama ST yang lain. Tapi gimana kita bisa membentuk branding yang berbeda dengan orang lain gitu. Kayak misalkan kalau zaman sekarang itu kan banyak ST yang berasal dari kayak gula biang kan. Nah kita tuh bisa mengedepankan dari bahan-bahan kita gitu untuk sebagai bentuk branding terhadap produk kita gitu. Jadi waktu itu abang jelasin ke pelanggan gitu, misalkan kayak ST itu dari teh asli, kemudian abang tunjukin tehnya gitu, dan ini homemade dan gulanya pun dari gula asli. Dan menurut abang di tengah kemajuan era globalisasi saat ini itu yang banyak hoax-hoax gitu, dan kalau misalnya abang menunjukkan dari sisi branding dari situ, mungkin itu bisa meningkatkan trust orang gitu. Jadi yang pertama itu kita tuh harus bisa membangun trust dari pelanggan kita itu sendiri gitu. Nah setelah kita bisa membangun trust dari pelanggan kita, maka nanti orang itu akan tertarik dengan produk kita gitu. Jadi orang itu bakal nanti membeli produk kita nantinya gitu. Jadi ada satu cerita gitu. Waktu itu pas abang dagang itu memang abang udah menjelaskan ke pelanggan itu terkait dengan produk abang. Dan awalnya itu orang itu nggak tertarik gitu. Dan mungkin setelah dia nggak tertarik, dia meninggalkan produk abang gitu. Jadi setelah beberapa menit kemudian orang tuh balik lagi gitu, balik lagi untuk membeli gitu. Dan abang kaget kan, jilatnya udah sendiri. Tapi nggak mau beli, sekarang balik lagi. Nah mungkin itu juga ikut andil dari branding yang kita bangun gitu terhadap produk kita ataupun dari diri kita sendiri gitu. Sampai bisa balik lagi tuh udah yakin tuh dia mau pulang lagi tuh ke jualan abang. Apa dia nyoba nggak bang? Sebelumnya dia nyoba nggak ST abang? Atau abang ada kasih trial gitu? Abang nggak kasih trial gitu, karena waktu itu belum puasa kan. Iya, Kalau abang kasih trial, batal belum puasa orang. Emang pas orang tuh jalan, abang udah doa. Ya Allah balik lagi. Balik lagi. Emang doa ya. Iya betul. Apalagi bulan Ramadan kan. Jadi benar-benar selain kita tuh punya strategi bisnis kita tuh juga harus tetap mengedepankan dari sisi agama kita gitu. Jadi kita tetap harus berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Apalagi waktu itu lagi bulan Ramadan kan, dan kita kalau misalnya waktu-waktu berbuka itu tuh termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa kan. Jadi waktu itu abang berdoa tuh, ya Allah balik lagi. Bukan buat komplain ya, buat beli produk ya. Dan alhamdulillah beli ya. Alhamdulillah balik ya. Terus aku mau tanya satu pertanyaan selanjutnya nih bang. Gimana sih bang ke cerita pengalaman pelanggan pertama abang? Siapa sih kalau boleh tahu? Abang masih ingat nggak ceritanya pelanggan pertama? Pelanggan pertama, berarti pelanggan pertama dari bisnis yang abang. Iya, boleh. Sebenarnya kalau misalkan cerita dari
bisnis yang aku itu bisnis itu dari kecil sebenarnya. Jadi waktu itu ayah abang tuh emang suka dagang gitu kan, dan ada satu produk yang dijual itu ada susu kedelai, kemudian teh tarik. Nah, jadi abang tuh ikut untuk untuk mempromosikan produk itu gitu. Jadi kalau misalnya dibilang pelanggan abang tuh di Jakarta gitu ada, dan abang tuh juga kayak ikut abang tuh diajarin sama ayah abang untuk turun di bisnis untuk nawarin produk, kayak misalkan abang anterin gitu produk ini ke satu toko gitu untuk dijelasin gitu, Bu, jadi saya menjual teh tarik bla bla bla, jadi teh ini berasal dari ini, jelasin cara pembuatannya. Jadi balik lagi ke yang pertama tadi, kita harus bisa membangun trust dari orang yang mau beli produk kita gitu. Nah, setelah dia trust, maka nanti kita kasih trial gitu. Jadi kalau kita kasih trial udah kita jelasin, segan pula mereka untuk tawarkan. Jadi itu salah satu strategi juga tuh. Jadi emang harus kita kasih trust dulu ya, Bang. Betul. Jadi strategi itu dari sisi emosionalnya gitu. Jadi setelah kita menjelaskan ke ibu itu, kita bangun obrolan yang lebih santai, terus buat orang itu ketawa gitu. Nah, setelah orang itu ketawa, artinya orang itu kan di satu sisi orang itu memberikan respect ke kita gitu. Nah, setelah dia bangunlah respect itu terhadap kita, maka nanti kita kasih trial itu. Setelah kita kasih trial, dicoba dan rasanya enak, tidak ada komplain, segan pula mereka untuk tidak membeli kan. Jadi kita udah membangun dari sisi emosionalnya itu sendiri gitu. Dan pernah nggak, Bang, kalau dapat situasi chaos gitu, Bang, kayak misal tiba-tiba nih lagi musim rame nih, abang lagi belajar gitu, terus dapat orderan banyak, itu pernah nggak, Bang? Kalau ST ini nggak pernah itu, karena ST ini kan abang jual waktu itu di udah akhir-akhir dekat 1 minggu kan. Jadi kalau dari kegiatan belajar waktu itu udah abang stop dulu gitu, stop belajar ya. Belajar masih, cuma ada waktu khusus kita untuk mempersiapkan dari ST itu sendiri gitu. Jadi kalau kios kayaknya nggak ada, belum ada sampai saat ini. Untuk dari bisnis sebelumnya juga belum ada, Bang? Belum ada gitu. Membahas tentang menyiapkan bahan-bahan baku nih, Bang, itu abang nyiapinnya dari kapan, Bang? Kayak dari pagi kah, atau dari siang, atau sebelum buka, gimana itu, Bang? Nah, sebenarnya bisnis itu muncul H-1 guys. Kalau mau tahu ya. H-1 apa ini, Bang? H-1 sebelum dieksekusi bisnisnya itu. Waktu itu kalau nggak salah hari apa ya dagangnya? Aku lupa harinya, tapi H-1 sebelum hari itu, jadi kita tuh ada ide bisnis itu, karena emang mungkin uang jajan lagi habis waktu itu. Dompet lagi menipis kan, terus otak berpikir keras gimana lah cara menghasilkan duit. Nah, caranya satu berdagang kan, karena kan kita tahu kan moyang kita juga adalah seorang pedagang gitu. Salah kalau dia nenek moyang itu seorang pelaut. Itu kalau pinggir pantai. Kalau di tengah kota mungkin kita melaut kan. Pasti berdagang. Nah, jadi muncullah ide itu untuk berdagang gitu di situ. Nah, apa pertanyaan tadi lupa. Gimana cara abang, kapan abang menyiapkan bahan dagangan abang? Bahan dagangan, jadi bahan dagangan itu disiapin di hari H gitu. Kalau untuk perencanaan ini H-1 kita list dulu untuk barang-barang yang mau dibuat gitu. Terus gimana resepnya, terus di hari H itu baru waktu itu abang siapin bahan-bahannya sama pembuatan dari tesnya itu. Tapi tes itu nggak dicoba ya, jadi ada jadi resep itu sebenarnya resep turun-temurun dari keluarga abang itu. Jadi itu resepnya sebenarnya. Berarti resepnya itu ada dari keluarga, abang telepon dulu orang tua nih, ini gimana cara resepnya atau enggak sih, karena waktu itu waktu bulan puasa kan abang juga bantu siapin takjil juga kan, jadi kemungkinan pula rahasia tuh. Dapat pula rahasia kan. Nah, dari situlah akhirnya cobalah untuk dijualin gitu, mana tahu laku kan, dan ternyata ya hasilnya laku gitu. Tapi ada satu catatan sebenarnya, jadi kalau misalnya kita mau berbisnis tuh jangan lupa untuk berbagi gitu, karena dari berbagi itu bisa jadi peluang kita tuh untuk mendatangkan keuntungan dari bisnis kita itu sendiri gitu. Karena waktu itu pas bisnis ST itu sendiri, abang juga ngelakuin itu gitu, walaupun hampir rugi dikit, tapi nggak apa-apa, ada hikmahnya gitu. Artinya dengan abang tuh lebih mudah untuk lakunya gitu dari Allah. Karena juga dari sisi orang-orang pasti buka nyarinya ST nggak sih, Bang? Iya betul banget. Kalau dari sisi keuangan nih, Bang, aku mau nanya, kalau misalkan misahin uang bisnis sama uang yang dari orang tua tuh gimana? Abang pastinya dapat uang kan dari orang tua ya, Bang? Nah, itu gimana, Bang, cara Abang memanage uang dari orang tua sama yang dari bisnis? Sebenarnya kalau misalkan kita mau manage uang itu ya kita harus pertama tuh memisahkan dari tempat penyimpanan gitu, karena kebetulan abang ada ini kan, ada beberapa tempat penyimpanan uang kan. Emang nggak semuanya ada isinya guys. Beberapa doang yang ada isinya. Jadi abang simpan lah untuk uang usaha di sini, dan sama pencatatan juga, karena sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya kita menyimpan dalam satu rekening yang sama gitu, tapi ada pencatatan yang jelas, pembukuan yang jelas gitu terkait dengan uang dari hasil usaha, terus berapa modalnya, berapa keuntungan, dan berapa uang pribadi yang ada di situ gitu. Biar nanti pas keluar buku itu uang itu nggak rancu gitu antara uang usaha dengan uang dari bisnis, dari uang jajan kita sendiri gitu. Berarti
berarti emang harus dipisahkan ya bang, nggak bisa disatuin dalam satu tempat. Iya betul, karena kalau misalnya kita satu dalam satu tempat, karena kita tuh suka lupa pula itu menjajarkan uang yang harus uangnya kita, uang bisnis kita pula yang keluarkan, rugi pula nanti pas keluar buku, kok uang udah nol, lupa kemarin beli cilok. Berarti abang udah dapat pembelajaran untuk pembukuan itu dari kapan bang kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau pembukuan itu kan sebenarnya itu abang lihat dari teman abang juga gitu, gimana cara pencatatan. Sebenarnya hal yang simple dan sederhana aja gitu. Gimana kita bisa memisahkan pencatatan keuangan kita antara bisnis dengan uang dari uang pribadi kita sendiri gitu. Berarti emang tidak nggak dari orang tua gitu ya bang. Abang melihat teman, melihat contoh gitu ya. Iya betul. Terus ngomongin teman nih bang, pernah nggak abang nanyain tentang kayak komentar mereka tentang gimana abang nih jualan teh, dari mungkin dari dosen atau dari teman atau dari keluarga gitu, apa tanggapan mereka terhadap jualan abang? Oke, sebenarnya disclaimer guys. Jadi yang tahu ini sebenarnya baru teman aja gitu. Dan tanggapan dari teman pun kaget dan shock. Kenapa hari ini tiba dagang gitu? Kami pun shock banget. Iya betul kan. Jadi awalnya tuh respon pertama mereka emang pasti shock, terus bertanya kenapa gitu dan apa motivasinya gitu. Jadi mungkin itu respon dari teman-teman abang gitu. Kalau dari keluarga dan dari dosen tuh belum ada respon karena belum sampai kabarnya. Jadi Belum sampai. Iya belum tahu responnya gitu. Berarti sampai sekarang keluarga abang belum tahu? Keluarga belum tahu gitu. Takut nanti sedih di rumah. Nanti ditambahin uang jajannya bang? Iya itu sebenarnya dia tambah. Jadi memelas dulu gitu Iya ya? betul. Ada teknik kan kalau kita ke orang tua kan. Betul. Minta pas butuh. Tapi abang menambah uang jajan dari hasil jualan abang kan tentunya. Iya betul. Atau itu semua uangnya abang tabung? Atau ada keperluan khusus yang abang emang mau beli nih dari jualan itu, makanya abang jualan nih sekarang atau gimana? Sebenarnya enggak sih, karena ada motivasi dalam diri sendiri aja untuk coba memulai usaha gitu. Karena salah satu hal yang paling abang takutkan tuh untuk berdagang dan berkomunikasi dengan orang untuk menjelaskan produk kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita tahu kan kalau kadang di kuliah itu kan ada danus kan, tapi kan kalau danus itu kita menjual atas nama kepanitiaan kan, artinya kita nggak membawa diri kita sendiri secara langsung gitu. Jadi mungkin berangkat dari rasa takut itu, abang coba beranikan diri untuk coba berdagang dan menawarkan produk abang tuh ke orang lain gitu. Gimana respon diri abang terhadap hal itu gitu. Jadi mungkin dari rasa takut itu muncul satu keberanian itu. Jadi tanggapan teman abang juga shock gitu ya bang? Betul. Dan sampai sekarang keluarga belum tahu. Iya, keluarga juga belum tahu. Mungkin dari podcast ini aja lah. Tunggu aja ya. Betul. Kalau boleh tahu nih bang, menurut abang ada nggak sih korelasi antara abang jadi mahasiswa kedokteran sama mentalitas abang sebagai seorang pebisnis? Sebenarnya kalau misalnya kita tarik dari antara kedokteran dengan bisnis itu ada banget gitu, karena dua-duanya itu sama-sama membutuhkan komunikasi yang efektif gitu, dimana ketika kita menjadi seorang dokter kita tuh bisa menjelaskan penjelasan dari diagnosis ataupun komunikasi kita bangun itu bisa diterima oleh pasien gitu dengan membangun empati di situ. Dan sama halnya dengan bisnis gitu. Jadi gimana komunikasi yang kita bangun itu bisa membangun trust dan rasa aman untuk mereka gitu. Karena yang kita jual itu kan produk makanan dan minuman kan. Artinya kita harus bisa membangun trust dari pelanggan kita gitu. Nah trust itu bisa dibangun ya salah satunya dari komunikasi efektif yang kita bangun itu sendiri gitu. Dari situ bang, abang pernah nggak ngerasain kayak failure gitu, kayak kegagalan dari berbisnis? Kan abang udah pernah berbisnis juga kan sebelumnya, atau abang pernah lihat contoh konkret dari keluarga abang yang pernah mengalami failure gitu? Boleh diceritakan? Kalau misalnya kita berbicara terkait dengan kegagalan ya, sebenarnya pasti di setiap usaha atau langkah yang kita lakukan pasti ada kegagalan ya. Dan kalau kita balik lagi ke filosofinya, kegagalan itu adalah salah satu kesuksesan yang tertunda kan. Artinya kita jangan fokus pada kegagalan itu sendiri gitu, tapi kita harus fokus bahwasanya masih ada harapan lain di situ. Jadi kegagalan itu tuh sebagai satu batu loncatan untuk kita tuh memulai hal baru atau membuat langkah baru ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya tadi ditanya kegagalan pasti ada dalam setiap bisnis itu, tapi gimana kita bisa menyikapi dari kegagalan itu sendiri gitu. Mungkin di situ. Berarti abang belajar banyak ya dari kegagalan yang pernah mungkin terjadi sama abang gitu? Iya betul. Oke. Aku mau nanya juga nih bang, kalau abang bisa balik ke hari pertama abang mulai bisnis nih, apa hal yang pengen abang lakukan secara berbeda, kayak apa yang nggak abang lakukan pada saat hari pertama abang memulai bisnis, kayak penyesalan abang, kenapa sih aku nggak lakuin ini pas hari pertama aku bisnis gitu? Oke. Sebenarnya kalau misalkan balik lagi ke bisnis yang abang ambil secara general ya, yang mungkin abang lakukan itu adalah maintenance
dari usaha yang abang jalankan gitu, karena kadang tuh memulai itu mudah gitu, tapi untuk mempertahankan itu yang sulit gitu. Jadi kalau misalnya kembali ke bisnis abang gitu, mungkin abang pengen bisnis itu tetap berjalan dan tetap maintenance sampai sekarang gitu. Mungkin itu sih. Berarti abang pengen bisnis ini berlanjut lah ya bang ya? Iya betul. Kira-kira ada nggak bang target kayak dari jangka pendek ke jangka panjang tentang bisnis abangnya sekarang ini? Bisnis abangnya sekarang ini. Iya, ST-nya atau mungkin nanti kedepannya ada bisnis lainnya. Oke, amin ya, semoga ada bisnis lain. Mungkin dari ST juga boleh untuk sponsor abang. ST Indonesia ya bang? Betul. Emailnya tolong dibaca. Nggak apa, jadi untuk harapan jangka panjang ya. Pertanyaannya gimana? Apa Lagi sih? puasa jadi mungkin agak mulai dikit nih. Butuh aqua ya bang? Iya betul, aku kan Lagi puasa. Lagi puasa. Itu pertanyaannya jadi kayak rencana abang dalam jangka pendek ke jangka panjang gitu tentang bisnis ini. Kalau misalnya dari bisnis yang udah abang tuh pengen buat perencanaan itu secara jelas, perhitungannya secara jelas gitu, dan untuk pemodalannya, kemudian dari hitungannya, dan dari target pasarnya gitu. Jadi abang pengen dari bisnis yang abang lakukan itu semuanya itu jelas gitu, dari analisis SWOT-nya, kemudian dari target pasarnya, terus gimana strategi yang bisa kita lakukan gitu, dan mitra-mitra yang mungkin bisa kita guide untuk dari bisnis kita itu sendiri gitu. Karena kalau misalkan kita lihat bisnis di FK itu sebenarnya banyak aja gitu. Karena balik lagi ke satu ungkapan gitu, di setiap kesempitan pasti ada kesempatan gitu. Dan dari situ juga lah muncul keinginan untuk berbisnis itu sendiri gitu. Kayak misalkan di bulan puasa ini kan kita bisa aja untuk dagang takjil, ya bisa dari ST atau minuman yang lainnya gitu. Kadang dari langkah kecil itulah muncul satu terobosan yang besar gitu. Abang ada gak kepikiran kayak mau buka booth gitu di FK gitu? Ada kepikiran nggak bang kira-kira? Buka apa? Buka booth ST gitu di lingkungan Fakultas Kedokteran ada nggak bang? Kalau booth ST tuh belum kepikiran juga kalau bukannya di FK gitu. Karena kan pertama kalau misalnya kita mau dagang itu kita harus lihat dari target pasarnya juga kan, terus dari timingnya juga. Karena kalau misalnya kita usaha tuh emang ada usaha musiman atau emang ada usaha yang berlanjut dari awal sampai akhir gitu. Misalnya tidak mengenal musim gitu. Kayak misalkan ST itu mungkin akan banyak di bulan-bulan puasa atau di waktu siang hari kan gitu. Tapi kalau misalnya kita jualan usaha yang lebih flat dan bisa di setiap musim itu mungkin yang abang inginkan kayak gitu. Oke bang, mungkin abang boleh nggak kasih something buat teman-teman master nih yang pengen mulai side hustle kayak abang berjualan sambil berkuliah gitu kan, tapi nggak tahu nih mau mulai dari mana bang. Nah, apa sih advice yang abang mau kasih ke teman-teman master gitu? Oke, berarti ini udah masuk closing statement berarti. Bisa jadi ya bang. Oke, mungkin kalau misalkan yang ingin abang sampaikan itu untuk teman-teman abang yang lain, dan ini nggak betul-betul kalau misalnya dari teman-teman abang itu udah banyak yang jiwa bisnis itu mungkin jauh lebih besar dari abang itu sendiri gitu. Mereka mungkin udah punya bisnis yang lainnya gitu dibandingkan dari abang itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan advice yang diminta gitu, mungkin kita harus mulai walaupun kita takut gitu, karena dari rasa takut itulah nanti akan muncul suatu hal atau terobosan yang nanti itu bisa membawa hidup kita tuh lebih tinggi lagi daripada yang sebelumnya gitu. Dan kalau misalnya kita balik lagi untuk berbisnis, itu ada satu cerita gitu dari seorang pebisnis asal dari Mesir. Jadi abang pernah lihat beberapa tahun yang lalu itu tentang cerita dari pengusaha ini. Jadi namanya tuh Soleh Atiyah gitu. Jadi ini adalah seorang mahasiswa awalnya itu dia dari mahasiswa pertanian, dan mereka tuh bikin satu bisnis, dan bisnis itu adalah bisnis peternakan gitu. Dan dari bisnis itu tuh mereka menggait beberapa mitra. Jadi ada 9 mitra di situ. Dan mereka tuh ingin menggait 10 mitra. Jadi mereka berpikir lah siapa mitra yang ke-10 yang bisa diangkat untuk masuk dalam bisnis mereka. Dan di situ tuh muncul satu nama gitu, yaitu Tuhan gitu, Allah itu sendiri gitu. Jadi kadang kan kita ketika kita ingin berbisnis pasti kita melibatkan dari sisi agama kita kan, dari sisi keyakinan kita. Tapi gimana trik yang bisa kita pakai untuk melibatkan keyakinan atau agama kita itu dalam bisnis kita. Jadi trik yang dipakai oleh pengusaha ini itu adalah mereka melibatkan Allah itu secara langsung dalam bisnis mereka. Jadi kalau misalkan mereka ada 9 mitra tambah 1 Allah, jadi artinya 10 mitra kan. Mereka membagilah keuntungan itu menjadi 10 gitu. 10 masing-masing mendapatkan 10% dari keuntungan yang mereka terima gitu. Jadi mereka memberikan peran di situ Allah sebagai pelindung untuk memastikan produk mereka itu laku di pasaran gitu. Dan hasil pengusaha tersebut yang namanya Soleh Atiyah itu menjadi pengusaha yang sukses di Mesir gitu. Bahkan salah satu sekolah atau universitas di Al-Azhar, dan Al-Azhar itu adalah salah satu dari yang dibiayai atau dibangun oleh yang bersangkutan gitu, beliau gitu.
abang juga menerapkan hal itu ke bisnis abang? Iya betul banget. Jadi kita tuh bagaimana kita tuh bisa melibatkan Allah itu secara langsung dalam bisnis kita gitu. Tidak hanya sekedar kita berdoa pada Allah, tapi kita langsung melibatkan Allah di situ. Gitu. Insya Allah keren ya. Oh my god, ini udah pertanyaan penutup dia bang. Aduh. Sering banget ya. Jadi gimana sih bang kalau misalkan nih bisnis abang yang lalu bahkan yang sekarang itu bisa ngomong ke abang, kira-kira apa sih yang bakal bisnis abang dibilang ke abang gitu? Kalau mungkin kalau misalnya bisnis dibilang ke abang ya, banyak bisnis yang abang jalankan gitu. Mungkin setiap bisnis yang abang jalankan itu mungkin pengen bilang kalau misalkan tolong terusin usahanya gitu. Jangan berhenti di awal doang gitu. Jadi mungkin itu gimana kita bisa maintenance dari bisnis yang kita lakukan gitu. Karena yang susah itu tuh bukan memulai tapi mempertahankan itu. Mantap banget bang Fikri. Dari wow, maksudnya dari dulu dari kecil ya bang, umur 5 tahun tadi kan bang ya. Iya. Kayak itu udah mulai berbisnis dan sampai sekarang dilanjutkan bang. Itu butuh keyakinan dan butuh mental yang kuat sih untuk memulai segala halnya ya bang. Iya, sebenarnya itu balik lagi ke mentor bisnis abang. Jadi mentor bisnis abang itu ayah abang sendiri gitu. Jadi ayah abang jadi mentor sendiri gitu. Iya betul. Jadi ayah abang itu yang memperkenalkan nilai-nilai bisnis itu. Jadi ada satu pengusaha yang diperkenalkan ke abang. Salah nama pengusaha itu adalah Bob Sadino gitu. Jadi gimana kerja keras yang dilakukannya itu bisa membangun bisnis yang besar sampai sekarang gitu. Jadi kalau saya lihat pengalaman itu dari satu pebisnis itu mereka menawarkan satu produk itu mereka benar-benar door to door gitu. Mereka memulai usaha itu benar-benar dari kecil dan menawarkan bahkan produk yang mereka jual tuh rasanya produk itu udah ada di pasaran gitu. Kalaupun kita mau bersaing bakal sulit bersaingnya. Tapi orang itu menggunakan strategi yang lain gitu. Dia menawarkan door to door benar-benar mengetok pintu dari masing-masing pelanggannya gitu. Itu produknya produk telur gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat dari kilas perjalanan dari Bob Sadino itu mungkin salah satu usaha yang dijalankan dan menjadi inspirasi untuk teman-teman pebisnis yang lain itu adalah dari telur itu sendiri gitu. Dan itu hal yang diajarin sama ayah abang dari abang kecil. Iya betul. Masya Allah, keren sekali ya bang. Oke, nah mantap banget sih bang. Dari abang cerita juga kita bisa mempelajari nih bahwa sebenarnya memulai bisnis dan perkuliahan itu bukan hal yang sulit ya sebenarnya bang. Asal ada mau, niat dan kemauan itu nggak bisa terwujud ya bang. Betul. Dan dari failure juga pasti ada dalam setiap bisnis ya bang. Dan kita nggak boleh takut kan ya bang sama hal-hal seperti itu. Baik, mungkin dari cerita Bang Fikri yang mungkin beberapa teman-teman yang masih ngerasa kayak cuma ST gitu, tapi di balik ST itu banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa Bang Fikri dapatin dan bisnis-bisnis yang abang sudah pernah mulai sebelumnya. Dan abang juga kayak luar biasa banget. Terima kasih banyak bang atas cerita amazingnya, dan terima kasih juga bang udah nyempetin hadir ke sini bang. Terima kasih banyak. Makasih juga Keisha untuk undangannya dari BK. Iya bang. Terima kasih untuk bisnis dan keuangan BMK MF Kaunan. Oke, nggak apa. Baiklah. Kalau begitu mungkin kita akhiri, dan mungkin dari abang ada closing statement lainnya. Mungkin ya tadi aja. Jangan pernah takut untuk memulai, karena dengan kita mulai itu kita bisa melihat suatu pasar ataupun nilai bisnis yang mungkin bisa jadi hal yang nanti itu bisa memberikan ya keuntungan kita di depan gitu. Oke bang. Nah tapi dari cerita Bang Fikri juga kita bisa mengambil juga pelajaran bahwa kuliah itu tetap nomor 1 ya bang. Iya betul. Dan kalau misalkan punya jajan tapi punya uang jajan sendiri itu rasanya juga lebih seneng ya bang, dapat penghasilan sendiri gitu. Oke baiklah, mungkin sekian dari podcast kita kali ini bang. Terima kasih banyak sudah hadir ke sini bang, dan sampai jumpa di sesi BPJS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.